Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil fatahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'lim wa ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi bizulfa 'indal malikil azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadiyan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min suhbatihi wa tiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pengajian kita bersama kitab Kasyifatus Syajah fi Syarhi Safinatin Najah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Ab'adus shalah faslun fi bayani adadil ab'ad minas shalah. Ab'adus salati sab'atun at-tashahhudul awwalu wa qu'uduhu was-salatu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fihi was-salatu 'ala al-ali fil akhir wal qunutu wa qiyamuhu was-salatu wassalamu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi fihi. Fasal bab berikutnya tentang fi bayani adadil ab'ad minas salat, tentang sunnah-sunnah ab'ad di dalam sholat. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sujud sahwi. Sujud sahwi. Kenapa jadi harus sujud sahwi? Itu karena ada beberapa hal yang dilakukan. Nah, yang pertama tertinggal sunnah ab'ad. Lalu yang kedua menggawe yang membatalkan bila sengaja kada sengaja kada batal, itu sunat sujud sahwi. Lalu memindah rukun qauli yang bukan tempatnya Al-Fatihah terbaca waktu tahiyat akhir gitu. Nah, atau tertambah rakaat, ini disunahkan sujud sahwi. Nah, yang pertama itu kan tertinggal sunnah ab'ad. Lalu apa saja sunnah ab'ad itu? Di dalam sembahyang itu kan ada 3 macam saja. Yang pertama rukun ini wajib dikerjakan, tertinggal sembahyangnya kada sah atau batal. Yang kedua sunnah ab'ad, yang ketiga sunnah hayat. Nah, yang nomor 2 ini adalah sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad ini apabila ketinggalan ditambal pakai sujud sahwi. Lalu apa saja sunnah ab'ad itu? Ab'adus sholati, jar Syekh Salim di Safinatun Najahnya, ab'adus sholati sab'atun. Sunnah ab'ad ini ada 7 macam. Apa saja? At-tashahhudul awwalu wa qu'uduhu. Yang pertama adalah tasyahud awal. Bila disambat tasyahud itu artinya yang membaca tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatnya itu membaca itu. Jadi tasyahud awal ini adalah rukun qauli. Tasyahud bukan tasyahud awal, tasyahud akhir. At-tahiyyatul itu rukun qauli. Nah, ini termasuk qauli. Jadi membaca tasyahud awal ini termasuk sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad yang qauli. Sunnah ab'ad yang qauli. Ini berarti dibaca yang ada 2 rakaat. Yang rakaat kedua berarti semua sholat kecuali sembahyang subuh. Nah, ini ada sunnah ab'adnya, duduk tasyahud awal, membaca tasyahud awalnya. Nah, itu. Lalu yang kedua sunnah ab'adnya adalah duduknya. Berarti misalnya ada orang yang duduk wara tasyahud awal tuh nanya duduk aja, kada membaca at-tahiyyatul mubarakatus salat. Nah, itu berarti tertinggal bacaan tasyahud awal. Berarti tertinggal sunnah ab'ad yang mana kayaknya di ujung disunahkan sujud sahwi kayak itu. Jadi yang pertama membaca tasyahud awalnya itu sunnah ab'ad, duduknya itu juga sunnah ab'ad. Jadi bilanya duduk aja kada membaca itu tertinggal sunnah ab'ad. Lalu itu yang kedua. Yang ketiga wassalatu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fihi, dan membaca sholawat di duduk tasyahud awal tadi, membaca
Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah itu sunnah abad. Jadi misalnya membaca tahiyatnya aja tertinggal selawatnya, nah itu berarti tertinggal sunnah abad. Selawatnya tadi ya paling sedikit Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad, nah itu paling sedikit. Tahiyatnya dibaca, tasyahud awalnya dibaca, duduk, kada mungkin mau membaca kada berduduk lah, pasti duduk itu. Yang mungkin tuh duduk kada bacaan. Duduknya nah berdiam aja, berdiam, untungnya ada bergerak. Itu mungkin amunnya bacaan sambil berdiri berarti kada duduk, kayak membacanya. Tasyahud awalnya sunnah abad satu, duduknya itu dua, yang ketiga membaca selawat kepada Nabi. Membaca selawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sudah sampai situ aja. Sampai situ aja. Faidatun. Nah ini ujar Syekh Nawawi Al-Bantani. Lau tarakal imamu at-tashahhud al-awwala la yajuzu lil ma'mumi at-takhallufu lahu. Apabila imamnya kada ingat duduk tasyahud awal, imamnya pas rakaat kedua langsung berdiri. Nah makmum itu la yajuzu at-takhallufu. Kada boleh makmum itu berdudi atau makmum itu bisa-bisa tasyahud awal seorangan. Bila imamnya kada ingat langsung berdiri, Allahu Akbar, berdiri deh imamnya. Nah makmum kada boleh duduk tasyahud awal, kada boleh. Jadi umat imam aja. Imamnya berdiri sudah. Berdiri subhanallah jar. Kada usah dibeliki. Sudah berdiri. Nya kada tahu, makmumnya kada tahu, imamnya kada ingat itu. Imamnya kada ingat juanya bahwa kada ingat, bisa kada ingat bang. Imamnya kada ingat itu nah. Allah berdiri dah. Nah makmumnya kada usah mengarasi duduk tasyahud awal seorangan aja. Subhanallah, kada usah. Langsung aja berdiri, umpati imamnya. Berdiri umpati imamnya kayak itu. Kenapa gerang jar jadi harus mengumpati imam? Nah, ini kan sunnah abad. Ini sunnah abad kayak itu. Kan rukun. Lalu sunnah abad. Rukun bila imam tertinggal jangan diumpati. Karena tergantung rukunnya, rukun apa yang tersalah imamnya. Entah mufarakah atau ada. Kalau yang semalam kan dibahas imamnya kada ingat lalu menambahi rakaat. Nah, kayak ini kada boleh diumpati. Jelas kada boleh diumpati sudah. So, kalau sunnah abad imamnya tertinggal sunnah abad karena ini kada berhubungan lawan batal atau kadanya sembahyang, maka diumpati aja imamnya. Karena rumus imam itu apa? Ju'ilal imamu yu'tamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diumpati. Ini bilanya khusus untuk tertinggal tasyahud awal tadi, imamnya langsung berdiri. Umpati aja. Wala li ba'dihi wala julus min ghairi tasyahudin. Nah, ini kalaunya duduk tasyahud awal. Itu. Tadi 3 sudahlah sunnah abad. Yang keempat, wassalatu 'alal ali fit tasyahhudil akhiri. Wassalatu 'alal ali fit tasyahhudil akhiri, dan membaca salawat kepada keluarga Nabi waktu tasyahud akhir. Jadi yang rukun itu at-tahiyatul mubarakatuh itu tahiyat, lalu membaca salawat itu rukun 2 buting, lalu salawat kepada keluarga Nabi itu sunnah abad. Sunnah abad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu rukun. Nah, bertambah wa ala ali sayyidina Muhammad, nah itu sunnah abad. Tertinggal yang itu tadi salawat kepada keluarga Nabi disunahkan sujud sahwi. Dan kunut ini juga termasuk sunnah abad gitu. Jadi bila kita rincikan tasyahud awal. Duduknya sunnah abad, membaca at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatuh sampai asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sampai di situ sunnah abad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu sunnah abad. Sudah sampai situ. Tetambahi bang wa ala ali sayyidina Muhammad makruh
duduk tasyahud awal. Sudah. Misalnya duduk tasyahud akhir. Nah, duduk tasyahud akhir. Duduknya ini rukun. Duduknya rukun. Gaya duduknya sunnah hayat. Gaya duduknya sunnah hayat. Kayak itu. Bilanya duduknya bersila Bang Jar, berarti sakit bener. Sahaja. Cuma yang di belakang bener tuh bersidin duduk bersila aja. Gitu. Tapi itu kadang menyalahi rukun, sembahyangnya sahaja. Ngalih Bang lah, mbah sujud duduk bersila ngalih atau pian? Mbah sujud nah duduk bersila ngalih. Kayak pakai apa putar. Cuma itu kada mengurangi rukun, maksudnya bilanya pas sakit batis atau apa kayak itu nah. Duduk bersila kayak itu. Nah, itu kada mengurangi sah atau kada sembahyangnya karena yang penting duduk itu rukun sudah. Gaya duduknya ini sunnah hayat. Jadi binanya bina beli lain, nah itu kadang mempengaruhi sah atau kadanya sembahyang. Membaca tahiyat akhirnya itu rukun, at-tahiyatul mubarakat itu rukun. Lalu membaca selawat kepada Nabi kan asyhadu alla ilaha illallah Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad itu rukun. Lalu membaca selawat kepada keluarga Nabi wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallallahu ta'ala sayyidina Ibrahim itu. Fil alamin innal majnun sampai situ. Pokoknya Allahumma shalli ala sayyidina Allah wa ala ali sayyidina Muhammad itu adalah sunnah ab'ad. Tuntung itu misalnya membaca doa yang pas tahiyat akhir itu apa? Sunat. Lalu salam. Nah, salam ini kan rukun. Yang rukun itu apa? Bacaan assalamu alaikum itu rukun. Adapun kepala assalamu alaikum. Nah, kepala ke sini itu sunnah hayat. Warahmatullah itu sunnah hayat. Salam yang kedua assalamu alaikum sunnah hayat. Warahmatullah sunnah hayat lagi. Kepala berpaling ke kiri itu sunnah hayat. Jadi batas minimal dengan rukunnya aja assalamu alaikum. Nah, kepala kada bergerak assalamu alaikum. Nah, itu sudah terpenuhi rukunnya paling minimal. Jadi yang sunnah tadi mana? Salawat kepada keluarga Nabi wa ala ali sayyidina Muhammad itu hukumnya sunnah ab'ad. Kalau di tasyahud awal dibaca hukumnya makruh. Lalu kunut ini termasuk sunnah ab'ad. Nah, tadi apabila imam tertinggal tasyahud awal, makmumnya wajib mengumpati, kada boleh duduk seorangan duduk tasyahud awal tadi. Tapi bi khilafi ma idza taraka imamuhu al-qunuta. Ini berbeda apabila imamnya kada ingat berkunut. Kada ingat berkunut nih macam-macam lah. Pokoknya kada berkunut kayak itu. Fa innahu yajuzu lahu at-takhallufu lil ityani bihi ma lam ya'lam annahu yasbiqu bi ruknaini bal yundabu lahu at-takhallufu. Nah, kalaunya kunut kada sama. Kunut itu sunnah ab'ad, tapi apabila imamnya kada berkunut, entah kada ingat atau apa kayak itu kada berkunut, maka makmum itu boleh takhalluf. Takhalluf itu artinya boleh berdudi, boleh berkunut seorangan berdudi. Itu boleh kayak itu. Nah, dan selama berdudinya tuh kada terdudi benar, kada yang karena berkunut kepanjangan timbul imamnya tasyahud akhir dah. Nah, kalau wasan pulang ini ada yang dikira-kira kada terlambat, jadi boleh aja berdudi bilanya imamnya kada ingat berkunut kayak itu. Bagusnya Bang bilanya imamnya kada ingat berkunut ditagur kan subhanallah gitu. Asal jangan sampai sujud aja imamnya kayak itu. Tapi bilanya imam tertinggal boleh aja berkunut berdudi. Bahkan disunatkan asal kita yakin kunutnya kada terlalu lawas. Itu dulu lah. Itu khusus untuk kunut. Nah, lalu pulang amma idza kana law kana al-imamu yutilu tasyahhud al-awwala li thiqali lisani aw ghairihi wa atammahu al-ma'mum ustuhibba lahu ad-du'a ila ayyaquma imamuhu wa la ya'ti bis-salati 'alal ali wa ma ba'daha wa hadza idza kana muwafiqan. Jadi kayak ini, misalnya pas tasyahud awal imamnya lawas benar. Kayak apa, Bang?
Apa nanti baca badiam aja maka untung. Nah bilanya imamnya lawas benar duduk tasyahud awal, itu tetap makmumnya jangan membaca selawat kepada keluarga Nabi, tapi diapain sih membaca doa gitu. Doanya jangan pakai bahasa Indonesia, jelasnya batal pulang. Mudahan ulun suki, mudahan kawan menukarkan galam gasan masjid, mudahan kau membangunkan Islamic Center Masjid Jami Al Amin. Bahasa Indonesia jangan. Itu bilanya imamnya duduk tasyahud awal lawas benar, tetap jangan dibaca tasyahud salawat kepada keluarga Nabi, jadi doa aja. Tapi ada tapinya pulang nih, misalnya masbuk 2 rakaat, misalnya sembahyang isya masbuk 2 rakaat, kan kayak ini bilanya masbuk 2 rakaat berarti waktu imam rakaat terakhir atau duduk tasyahud akhir, imam nih duduk tasyahud akhir, makmum ini kan berarti terhitung rakaat kedua atau terhitung tasyahud awal. Bila posisinya yang kayak ini, makmum ini boleh membaca kayak bacaan imam, artinya boleh membaca selawat kepada keluarga Nabi, kada makruh. Ini khusus apabila masbuknya 2 rakaat, karena sama teimba itu. Nah pas rakaat makmumnya rakaat kedua, imamnya di rakaat terakhir. Nah posisi yang kayak ini makmumnya boleh aja bacanya kayak imam, artinya berselawat kepada keluarga Nabi itu. Nah lalu yang sunah abad yang kelima tadi kunut. Nah kunut ini disunahkan fi subhi, sembahyang subuh, wa witrin nisfil akhir, dan sembahyang witir hari ke-16 malam ke-16 sampai terakhir. Nah itu bilanya ada 7 orang sembahyang duha bekunut, itu kan yang nang bekunut subuhnya malaur ain. Nah bi khilafi qunutin nazilah fa li anna qunutaha sunnatun fis shalah la sunnatun minha. Jadi kunut itu ada yang kunut biasa, maksudnya kunut kita subuh, kunut waktu sembahyang witir, kunut biasa. Nah, lalu ada disunahkan lain yaitu kunut nazilah. Biasanya kunut nazilah ini bilanya ada hal-hal yang tertentu, maksudnya ada bencana atau ada apa kayak itu kunut nazilah. Nah, kalau kunut nazilah ini disunahkannya apabila kapanpun asal waktu sembahyang, bahkan pas sembahyang Jumat pun disunahkan kunut nazilah. Jadi kunut nazilah itu kadang-kadang aja gitu. Dan misalnya lagi musim kunut nazilah nih sebulanan 5 waktu, nah itu ada bapak 5 waktu kunut terus. Kalonya yang ini yang sunat ini di sembahyang subuh lawan di sembahyang witir, sunat witir malam ke-16 sampai malam terakhir. Nah itu ini kunut pulang. Kunut itu apa gerang? Wal kunutu huwa zikrun makhsusun mustamilun ala du'ain wa sana'in. Ini kunut pulang. Kunut itu adalah zikir maksus, zikir bacaannya sudah khusus. Kada kawa bebarang, kada kawa pas kunut Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Nah, kada kawa karena ini sudah khusus, ada panduannya. Zikrun maksusun mustamilun. Nah, tapi ini ada ketentuannya. Jadi yang ngarannya kunut itu adalah doa yang khusus. Harus ada doa dan sana pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi kunut. Maka ketika kunut itu harus ada doa dan pujian kepada Allah. Nah, wa yahsulu bi kulli lafzin istamala alaihima ay bi ayyi sighatin syaa. Jadi apapun kalimat yang itu mengandung doa dan sana, maka itu sudah dianggap doa kunut. Nah ini yang kau dibaca bilanya imamnya kada ingat bekunut atau kada bekunut. Kayak apa kita supaya tetap bekunut? Kau dibaca yang kunut versi minimal kayak itu. Tapi bilanya imamnya membaca lengkap, makmumnya jangan yang minimal ini. Nah itu. Apa gerang paling kada? Nah contohnya yang mengandung doa dan sana, doa dan pujian. Allahumma gfirli ya ghafur. Nah itu minimal kunut. Allahumma gfirli ya ghafur. Bilanya imamnya kada ingat atau apa atau kada kunut.
atau imamnya kada berkunut, nah itu maka yang dibaca Allah maghfirli ya ghafur. Allah maghfirli itu doanya, ya ghafur itu sana atau pujian kepada Allah. Allah maghfirli ampuni ulun ya ghafur wahai maha pengampun. Nih makasih. Atau yang lain bolehlah, boleh Allahumma arhamni ya rahim. Allahumma arhamni ya rahim. Itu bisa. Atau lagi apa gerang? Yang lain bolehlah ultuf bi ya latif, ultuf bi ya latif. Jadi isinya doa lawan pujian. Kalau mau ya ghafur nah itu nyaman bener dah. Anak-anak yang bina terpulet-pulet doa kunut, lajari ini dulu, asal jumpa kunut dulu. Kayak itu. Oh ada tetamu anak kan apa baca doa kunut? Atau hujur baca urangnya penting angkat tangan. Nah ada tuh baca. Ini bilanya membaca Allah maghfir ya ghafur. Ini sudah dah. Dapat pahala baca kunut sudah. Itu. Selain ini Bang adalah lagi yang kawa gegantian doa kunut yang biasa ada itu kayak di akhir di apa nih? Biasanya kita membaca di sembahyang jenazah, sembahyang mayat yang di surah Al-Hasyr ayat 10 nah, yang Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Nah, yang kayak ini juga termasuk dianggap doa kunut karena kunut tadi apa? Doa dan sana atau pujian. Nah, itu. Ini insyaallah terpakai Bang. Bilanya kita pas tepelujuran di situ imamnya kada ingat kunut atau pas kada kunut kenapa supaya tetap membaca? Nah ini yang dibaca. Kenapa gerang jar harus yang kayak itu? Karena Rasulullah SAW itu diriwayatkan annahu yaqnutu fis subhi hatta faraqad dunya wa fi riwayatin hatta faraqal hayah. Karena Nabi itu berkunut terus sampai sidin meninggal dunia. Kayak itu. Jadi amun bahasanya tuh kunut ini adalah salah satu sunnah Nabi yang harus diperjuangkan. Jadi apabila kan, jadi harus tetap dibaca kayak itu. Apalagi kita sudah tahu versi minimalnya. Nah, ini pasti terbaca sudah al-maghfir ya ghafur. Paling berapa detik? Al-maghfir ya ghafur. Itu apalagi iktidalnya lawas. Iktidalnya tuh lawas. Yang panjang bisa sampat, apalagi yang handap ini. Nah, itu. Itu nah cuma wal afdalu, nah lagi-lagi kalaunya dalam ibadah ini yang afdal itu adalah yang dari Nabi. Jadi misalnya yang afdal itu yang mana dibaca? Jelasnya yang biasa kita baca karena itu dari Nabi. Wal afdalu wal qunutul waridu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi rawahu al-Hakim an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Yang paling afdal itu adalah kunut yang dibaca Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini adalah salah satu sahabat Nabi yang terlambat masuk Islam tahun 7 Hijriah, tapi walaupun sidin terlambat masuk Islam, sidin merapel hadis-hadis yang tertinggal sampai sidin adalah aksaru riwayatan min hadis Rasulullah SAW. Sahabat paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sini pas imam masuk Islam langsung merapel hadis-hadis Nabi yang tertinggal. Nah makanya riwayatnya paling banyak. Dan sidin ini adalah mintuha oleh salah satu tabi'in, salah satu sayyidut tabi'in yaitu Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib. Doanya apa? Allah mahdini fi man hadait. Ya Allah, nih secara arti Allah mahdini fi man hadait itu maksudnya dullani ma'ahum. Ya Allah berikanlah aku petunjuk bersama orang-orang yang engkau berikan petunjuk. Kan kayak ini misalnya orang yang dapat hidayah tuh nah. Contoh misalnya orang yang dapat hidayah sembahyang. Bilanya pas azan kawa langsung sembahyang gitu. Kawa berjamaah. Nah itu dapat hidayah untuk sembahyang berjamaah. Nah itu. Nah, doa kita waktu kunut itu kita minta petunjuk kepada Allah kayak orang-orang lain yang dapat petunjuk. Kita kawa duduk di sini itu karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah itu murni, karena hidayah Allah. Termasuk ibadah-ibadah yang lain itu karena hidayah Allah. Nah, banyak lagi di luar sana hidayah-hidayah Allah yang belum kita dapatkan. Maka apa? Kita berdoa mudah-mudahan kawa jua dapat hidayah kayak orang-orang lain itu. Ini doanya doa mencakup seberataan dah. Mencakup seberataan Allah mahdini fi man hadait. Ya Allah berikanlah aku petunjuk
sama kayak orang-orang yang dapat petunjuk. Kalau yang jadi Al-Quran itu kan kita di Al-Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim. Kita minta petunjuk kepada Allah, jalan yang lurus, yang siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang Engkau beri nikmat, bukan yang al-maghdub, bukan jalan yang Engkau benci, bukan juga yang ad-dhalin, yang sesat. Nah, lalu ujar Allah Ta'ala di halaman berikutnya tuh di Al-Quran juga, dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Inilah Alkitab, maksudnya Al-Quran, la raiba fih, tidak ada keraguan, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika kita membaca doa Allah mahdini fi man hadait, ini kita minta petunjuk kepada Allah supaya dapat juga petunjuk kayak orang-orang bertakwa, kayak orang-orang yang kau mengamalkan sebagian Quran. Itu kita minta kepada Allah. Hari-hari nang ini dibaca. Hari-hari nang dibaca. Itu wa'afini fi man afait. Wa'afini fi man afait itu bahasa nyamannya itu adalah, sederhananya itu artinya, ya Allah sehatakan ulun di dunia lawan di akhirat. Sehat di dunia kada menjamin sehat di alam kubur. Sehat di dunia sehat benar, sembahyang kada, di alam kubur iya tegapit bumi dicatok malaikat, kada sehat di dalam kubur. Wa'afini fi man afait ini salimni min balayad dunya wal akhirah mahum. Ini merupakan permintaan kita supaya sehat di dunia, sehat di alam barzakh, sampai sehat kayaknya di akhirat, selamat tarus kayak itu. Wa barik li fi ma a'tait. Wa barik li fi ma a'tait. Ini mantap benar, kita sambil berdoa tahu artinya, kadang membaca aja gitu. Wa barik li fi ma a'tait itu barik li, berkahi ulun, fi ma a'tait, apa yang engkau berikan. Apa yang engkau berikan. Makanya ada istilah duit panas. Duit panas tuh kada kalau diungkuti, ditiup dulu nya dingin. Nah, maksudnya apa gerang? Wa barik li fi ma a'tait, berkahi apa yang kau beri. Anzilil barakah wahya al khairul ilahi fi ma a'taitali. Ya Allah, berkahilah apa yang kau beri kepada ulun. Awak tuh nasihat, berkah itu apa? Kawa dipakai gasan ibadah. Awak sehat, sakanya gasan berjalanan wara. Artinya kada berkah no. Maksud kada berkah kada. Duit banyak, sekalinya gasan foya-foya aja, kada gasan ibadah, kada gasan menyumbang masjid Al-Amin. Nah, itu keberkahan, keberkahan. Lalu apa gelang? Apalagi waqini syarra ma qadait. Waqini itu Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Waqina itu artinya jagalah ulun, waqini syarra ma qadait. Ya Allah, jaga ulun daripada takdir engkau yang buruk, jaga. Ihfizni wamna'ni fasada ma yatarattabu wa yatasabbabu 'alal qada'i min as-sukhti wa 'adami ridha bil qada' wal qadar. Maksudnya dijaga daripada keburukan-keburukan yang terjadi. Bisa jadi gara-gara kita membaca doa kunut hari-hari ini, ya waktu hari itu selamat. Aturannya waktu itu misalnya tegelingsir imbah menjajak kulit pisang, kada jadi karena doa ini. Aturannya hari itu apa ngarannya nih, kehujanan kadang bawa jas hujan, timbul selamat mbah membaca doa kunut ini. Bisa jadi karena apa tadi, waqini syarra ma qadait. Nah, habis doa kunut itu sampai situ aja. Ngaran doa kunut itu aja. Sudah kan tadi doa kunut itu adalah doa dan sana. Nah, sampai waqini syarra ma qadait itu doanya. Lalu asananya mana? Nah, asananya itu dari yang innaka taqdi. Dari situ sananya. Sana. Innaka taqdi, pian ya Allah yang takdi itu memutuskan. Wala yuqda alaik, dan tidak ada yang memutuskan selain pian. Kada pokoknya Allah Ta'ala. Wa innahu la yadhillu mawalait. Nah, maksudnya itu apa gerang tuh? Ai la tahsulu ihanatun liman akramta. Wa innahu la yadhillu mawalait itu artinya adalah la tahsulu ihanatun liman akramta. Tidak mungkin ada kehinaan bagi orang yang engkau beri kemuliaan. Jadi di dunia ini ada orang-orang yang Allah beri kemuliaan. Orang yang dapat kemuliaan dari Allah ini tidak mungkin dapat kehinaan.
kada mungkin. Itu sudah Allah pilihkan itu. Cuma kadang yang dimuliakan Allah ini ada yang kelihatan, ada yang kada. Ada yang kelihatan, ada yang kada. Itu. Yang kayak begerang jar. Contohnya yang rencak kita dengar itu Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu tampilan sidin biasa-biasa aja. Di kampung gin orang biasa-biasa aja. Tapi Nabi ini kada tetamu lawan Uwais Al-Qarni. Nabi ini waktu di majelis taklim sidin lah kata nah, bepasan lawan sahabat Nabi, ujar Nabi bilanya tetamu Uwais Al-Qarni kayaknya minta doa lawan inya. Nah, di riwayat itu bepasan lawan Sayyidina Umar. Jadi imbah mendengar hadis itu, imbah mendengar instruksi Nabi, Sayyidina Umar ini standby terus bilanya musim haji menghadangi rombongan daripada Yaman bilanya adakah Uwais kadida kan toh makanya pulang adakah Uwais sampai sini dasar tetamu Uwais dan minta doa karena apa gerang Uwais ini majhulun fil ardi wa masyhurun fis sama. Di dunia orang ada yang tahunya ibarat subscribe-nya tuh nol, ada yang tahu, tapi di langit terkenal, masyhurun fis sama, terkenal di langit. Ini dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tabarokta. Nah, tabarokta itu tazayada birruka wa khairuka, bertambah kebaikan engkau dan kebaikanlah. Wa ta'alait itu irtafa'at wa tanazzahat amma yaqul al-jahidun. Nah, ini kan terakhir tabarokta wa ta'alait. Ta'alait itu artinya irtafa'at, tinggi, meningkat. Sudah sampai itu aja. Doanya tadi sampai waqini syarra ma qadait, lalu asananya itu sampai tabarakta wa ta'alait sampai situ. Nah, sudah habis sampai situ. Nah, adapun yang bertambah setelah itu misalnya falakal hamdu ala ma qadait, ada juga kayak itu. Ada juga yang tambahan macam-macam sampai astaghfiruka minadz dzunub. Tambahan itu apa? Ujar Ibnu Hajar tambahan itu wala ba'sa bi ziyadati dzalika. Tambahan daripada itu ada apa-apa. Nah, itu ada apa-apa. Lalu setelah membaca tadi bisa juga membaca shalawat summa yusalli wa yusallim ala nabiyyi sallallahu ala nabiyyi wa alihi wasahbihi akhirih. Nah, imam tuntung yang doa sana pujian tadi itu disuruh kawajo kita membaca salawat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi bilanya di awalnya itu wa sallallahu alaihi, di awalnya itu wa sallallahu itu fi'il madi itu adalah kata kerja lampau. Wa sallallahu sholat, bilanya sholat ujungnya wasallam. Tapi bilanya Allahumma sholli ujungnya wasallim. Kayak itu. Jadi amunnya bahasa nahwu itu bilanya di awal itu fi'il madi, wasallam tuh pakai fi'il madi juga. Tapi bilanya pakai fi'il amar atau kalimat perintah Allahumma sholli itu fi'il amar, maka ujungnya wasallim pakai fi'il amar juga gitu. Karena wasallam atau wasallim wawunya itu wawul atfi. Wawul atf itu hukumnya itu nah bacaannya sama lawan sebelumnya. Bila wasallallahu wasallam Allahumma sholli wasallim kayak itu. Wow, itu ngarannya waw atf dikit lagi nah. Dikit lagi. Qala Syekh Abdul Karim wa yundabu alla yamsaha bihima wajhahu fi shalah. Nah, jadi imbah tuntung kunut itu tidak disunahkan menyapu wajah. Kan gitu biasanya tuntung berdoa kayak ini. Nah, untuk kunut khusus kunut kada usah menyapu wajah, langsung aja turun. Dikit lagi. Jadi sunabat yang kelima tadi membaca kunut. Yang keenam membaca sholawat berdiri. Jadi kunut itu berdiri, itu sunnah ab'ad. Dan membaca sholawat kepada Nabi itu juga sunnah ab'ad. Jadi bilanya paling minimal pas kunut itu kayak apa? Allahumma ghfir li ya ghafur
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Nah, itu paling sedikit dah. Sunah abadnya tegawi seberataan. Nah, itu. Jadi sunah abad tadi lah ulun ulangi tasyahud awal, lalu duduk tasyahud awal, salawat kepada Nabi waktu tasyahud awal, 3 dah. Yang keempat salawat kepada keluarga Nabi waktu tasyahud akhir, kunut, berdiri waktu kunut, membaca salawat waktu kunut. Nah, itu sunah abad 7 buting itu aja. Berarti bilanya tertinggal sebuting disunahkan sujud sahwi. Jadi bilanya pas berkunut kada ingat membaca salawatnya, sebujurannya sunnah sujud sahwi. Sunat sujud sahwi. Cuma maunya tertinggalnya 3 buting tertinggal kayak apa? Sujud sahwinya berapa kali? Tetap aja sekali aja. Maksudnya sekali itu kan sujud sahwi itu kan 2 kali lah, 2 kali sujud. Maunya sekali aja. Itu nah, dan habis dah insyaallah kayaknya disambung lagi di berikutnya. Mungkin makruhatus shalah bila sampai minta halal minta ridha subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.